kecil suaranya. Suaramu kecil sekali. Cek. Halo, Julius. Aduh. Oke, kita sudah live ya. Kita sudah live. Halo, selamat sore semuanya. Seluruh followerku yang ada di Facebook dan wabil khusus ada Endah, Aan, ada Pendeta Julius, ada Citra. Terutama Citra ini yang akan kita belajari sore ini ya. Enggak Citra santai saja. Teman-teman semuanya, ini adalah live-ku setelah hampir setengah tahun. Aku tidak melakukan live Facebook dan pada sore hari ini aku mengaktifkan lagi dengan satu topik yang menurutku sangat penting menyangkut hubungan Islam Kristen di Jombang. Kenapa menjadi penting? Karena selama puluhan tahun Kabupaten Jombang yang terkenal dengan kota santri selalu mencitrakan dirinya sebagai kota toleransi. Tetapi yang menarik adalah belum banyak kajian-kajian yang secara menyeluruh itu bisa dijadikan sebagai landasan pada titik mana Jombang ini dianggap mempunyai legacy, mempunyai warisan terkait dengan toleransi ini. Banyak orang yang merasa bahwa Gus Dur adalah titik. Padahal kita tahu Gus Dur dalam tanda petik relatif baru karena beliau masuk menjadi warisan di Jombang sebagai ikon toleransi pada zaman Jombang modern. Nah, yang menarik adalah apakah kota Jombang, kota santri yang selalu mengklaim dirinya sebagai kota toleransi ini memiliki sejak toleransi yang jauh lebih lama, jauh lebih dulu, bahkan bisa dikatakan sebelum Indonesia modern. Nah, di titik ini saya berterima kasih terutama kepada Citra yang mahasiswa UNESA yang beberapa waktu yang lalu sudah melakukan riset terkait dengan sosok dari Mbah Buyut Nolong, yaitu penting yang setiap tahun selalu dikunjungi dan selalu dimintai izin atau menjadi bagian dari upacara syukur di salah satu dusun di Kabupaten Jombang, yakni dusun apa? Dukun Sukoharjo, tapi sebenarnya Sukoharjo ya aslinya ya. Sukobendu. Sukobendu itu ini jenenge gak sepiro apik ya. Sukobendu itu kan marah atau siksaan dan lain sebagainya. Sukobendu ini adalah salah satu dusun di Desa Penggaron di Kecamatan Mojowarno. Ya, kira-kira berbatasan dengan Kecamatan Bareng. Nah, selain Citra, saya juga undang dua orang yang menurut saya penting, yang belakangan saya baru tahu bahwa dua orang ini kalau dalam istilah saya itu adalah tedak. Tedak itu apa ya? Ya cik mambu lah. Mambu itu apa ya? Masih punya keterkaitan secara genealogis, secara genealogis dengan sosok yang kita diskusikan. Ada Endah Yulianti, aku biasanya akrab Pendeta Julius, adikku, dia adalah orang penting di IPTH Balewiata. IPTH itu apa, Julius? Institut Pendidikan Teologi. Institut Pendidikan Teologi. Suaramu nggak seberapa terdengar kayak gitu. Nah, teman-teman sekalian, kita baik ya, kondisimu oke ya, Aan juga oke, ya. Oke. Kalian ngomong. Oke, mungkin kita akan dengarkan dulu paparan dari Citra. Sebenarnya risetnya, Citra risetmu ini berapa bulan nih, Cit?
Sebenarnya kan dari tahun 2023, Gus. 2023 ya. Ya, Eh, tapi ada beberapa ya, hal tersendat, jadi baru selesai sekitar tahun 2004 akhir. 2024 akhir ya. Kamu ngambil apa di Unesa? Citra ini Pendidikan mahasiswa di kewarganegaraan. apa? Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ya. Oke. Citra, silakan Cit. Apa namanya? Apa temuan-temuanmu Cit? Mau aku bantu presentasinya ya Cit ya? Ya. Silakan Cit. Sebelumnya selamat sore untuk Gus Aan, Kak Aan, dan Pendeta Julius. Ini saya ingin ya. sedikit tentang penelitian saya waktu berkuliah di Unesa dengan jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya mengambil judul Tradisi Kirab Dusun Masyarakat Dusun Sukoharjo dalam Membangun Kerukunan Antar Umat dan Agama. Penelitian ini dilatar belakangi bisa dilanjutkan. Oh, oke. Gimana cara ngelanjutnya ini? Sebentar ya. Oke. Silakan, Cid. Pada masa ini, gesekan-gesekan yang terjadi antar umat beragama sudah sering ditemui. Oleh karenanya, penting bagi masyarakat Indonesia untuk turut menjaga kerukunan dengan melakukan tindakan pencegahan apabila konflik tersebut tidak terjadi. Dan salah satu tindakan pencegahan tersebut adalah dengan adanya kearifan lokal yang di sini berupa tradisi. Salah satu tradisi tersebut ialah tradisi kirab dusun Mbah Nolo yang dapat ditemukan di Dusun Pengaron, di Dusun Sukoharjo, Desa Pengaron, Kecamatan Mojokerto, Kabupaten Jombang. Tradisi kirab dusun yang mana mempertemukan ragam antara agama Islam dan kesatuan ritual kirab tersebut. Kesadaran akan kerukunan dan keberagaman ini sangat diperlukan agar terciptanya kerukunan dalam hidup masyarakat. Maka dengan menggunakan teori salat bowl atau mangkuk salat milik Horace Cullen, penulis atau saya ingin meneliti kerukunan yang terdapat pada tradisi kirab dusun Mbah Nolo. Selanjutnya, tujuan penelitian saya adalah untuk mendeskripsikan tradisi kirab dusun di Dusun Sukoharjo dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Teori yang saya gunakan adalah teori salat bowl. Ya apa teoriku itu? Teorinya itu ngomong bagaimana? Siapa? Oh silakan, kok aku boleh ngomong dewe. Mohon izin mencontek ya, Gus. Oh ya, it's okay. Salat bowl adalah ungkapan metafora yang melambangkan perbedaan dalam satu wadah, yaitu mangkuk salat. Salat bowl adalah teori alternatif yang dikemukakan oleh Horace Cullen. Teori ini muncul setelah berawal dari teori sebelumnya, yaitu melting pot. Teori salat bowl dipahami sebagai teori yang tidak serta-merta menghilangkan identitas budaya asli dan suatu kelompok etnik. Namun, teori salat bowl dimaknai seperti sebuah mangkuk salad yang terdiri dari beraneka jenis buah dan sayuran yang disatukan dalam satu wadah seperti mangkuk salad. Artinya, dalam wadah tersebut terdapat berbagai jenis perbedaan dari latar belakang budaya yang disatukan menjadi satu wadah, sehingga dari sinilah awal budaya dapat menjadi satu, tapi tidak menghilangkan ciri khas budaya masing-masing. Dari salat bowl ini dibagi menjadi dua, yaitu ranah publik dan ranah private. Karena saya terfokus pada publik, di sini ranah publik yang saya maksudkan adalah tradisi kirab dusun itu sendiri. Dan masyarakat dan tradisi ini terdiri dirayakan oleh dua masyarakat, satu masyarakat yang memiliki dua latar belakang keagamaan yang berbeda, dan kemudian dapat menciptakan bersama. Untuk selanjutnya, tradisi kirab dusun masyarakat Dusun Sukoharjo dalam membangun kerukunan antar umat beragama menghasilkan
keragaman dalam kesatuan. Tradisi kirab dusun di Dusun Sukoharjo menunjukkan bagaimana masyarakat yang beragama Islam dan Kristen dapat hidup bersama dalam satu komunitas. Kedua, menghormati tradisi. Dalam tradisi kirab dusun di Dusun Sukoharjo, masyarakat antara agama saling menghormati keagamaan masing-masing. Misalnya ketika doa secara Kristen dilakukan lebih dulu, warga dusun yang beragama Muslim tetap kondusif dan tidak mengganggu. Begitu pula sebaliknya. Kemudian kesadaran akan keagamaan, keragaman terjadi saat tradisi kirab dusun dapat meningkatkan kesadaran akan keragaman agama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian diharapkan masyarakat Dusun Sukoharjo bisa lebih menghargai dan menghormati adanya perbedaan. Selanjutnya, hal unik tradisi kirab dusun yang saya temui adalah yang pertama, sosok Mbah Nolo sendiri. Mbah Nolo diyakini sebagai seorang yang beragama Kristen di Dusun Sukoharjo. Namun, Mbah Nolo berperan dalam membabat alas atau yang membuka jalan dan membangun pemukiman di dusun yang saat ini dikenal dengan Dusun Sukoharjo. Sebagai sesepuh atau pendiri desa yang memeluk agama Kristen, yang dilihat dari batu nisan dan arah makamnya, tetapi warga Dusun Sukoharjo, baik yang beragama Islam maupun Kristen, tetap datang merayakan tradisi kirab dan mendoakan Mbah Buyut Nolo sesuai dengan ajaran keimanan masing-masing. Dan kegiatan mendoakan Mbah Buyut Nolo ini sudah berlangsung sejak lama, tetapi dilakukan hingga saat ini. Untuk yang kedua, pada ritual urutan doa tradisi kirab dusun. Tata cara pelaksanaan tradisi kirab dusun di Dusun Sukoharjo ini pada umumnya sama seperti kegiatan kirab dusun yang lain. Seperti membersihkan makam, mendoakan sesepuh desa, juga makan-makan bersama. Hanya saja yang membuat kirab dusun ini unik dan istimewa adalah bagaimana doa secara agama Kristen dapat hadir di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Muslim. Bahkan doa secara Kristen ini didahulukan dalam proses atau tata cara tradisi kirab dusun Mbah Nolo. Kalau berdasarkan keterangan Kak Aan dan Bapak Riko selaku Bapak Kepala Desa, pada saat saya melakukan penelitian, doa secara Kristen ini didahulukan karena dianggap sebagai kakak tertua atau yang datang lebih dulu di Dusun Sukoharjo. Kemudian dilihat lagi di atas yang unik selanjutnya adalah kalau dilihat di makam Mbah Nolo itu ada punden-punden atau gundukan tanah. Dan itu diyakini oleh masyarakat jika gundukan itu semakin tinggi atau semakin besar bentuknya, maka desa Penggaron akan menuai kemakmuran atau rezeki yang berlimpah ke depannya. Untuk yang keempat, semakin bertambahnya tahun, kesadaran warga Dusun Sukoharjo terhadap pelestarian tradisi kirab dusun Mbah Nolo juga semakin tinggi. Terlihat dari bertambah meriahnya arak-arakan yang dilakukan pada puncak acara. Dan yang perlu digarisbawahi bahwasanya pelaksanaan tradisi kirab ini tidak mempunyai dana tetap dari desa, melainkan murni dari uang pribadi masyarakat dusun, baik yang beragama Islam maupun Kristen. Pada setiap RT masing-masing memiliki kesepakatan untuk membayar iuran guna keperluan memeriahkan acara tradisi bersama. Dari sini jika dilihat kembali warga dusun sangat guyup dalam bekerja sama mensukseskan acara kirab tradisi ini. Kemudian ada seserahan hasil bumi dalam tradisi kirab. Seserahan ini dilakukan secara sukarela oleh masyarakat dan kemudian dibentuk menggulung dan dilakukan arak-arakan atau keliling kampung guna memamerkan hasil-hasil bumi dari masyarakat Dusun Sukoharjo. Kemudian pemilihan panitia pada pelaksanaan tradisi kirab dusun ini juga unik karena sistemnya dilakukan ketika Bapak Kepala Desa mengundang warga untuk datang bersama, kemudian warga baik yang beragama Muslim atau Kristen
saling memilih atau saling menunjuk satu sama lain yang dirasa mampu untuk menjadi penanggung jawab atau yang dianggap sebagai sesepuh dan dianggap layak tanpa melihat latar belakang keagamaan masing-masing. Kemudian untuk faktor penghambat yang saya temukan, sebenarnya tidak ada faktor kehambatan dalam kerukunan, namun faktor-faktor yang ada terjadi karena perbedaan pendapat saat melakukan rapat atau masing-masing RT memiliki keinginan untuk membuat peraga, seperti ada yang mau membuat peraga masjid, tapi ada yang mau membuat peraga gereja. Hanya perbedaan pendapat sedikit saja, bukan perbedaan pendapat yang mengganggu kerukunan atau bagaimana dan bisa diselesaikan dengan baik. Kalau untuk pembagian waktu, di sini pembagian waktu yang dimaksudkan adalah karena dua agama memiliki waktu ibadah yang berbeda, jadi bagaimana mengambil jalan tengah sehingga tidak mengganggu waktu ibadah dari masing-masing agama ini tadi. Untuk biaya pelaksanaan, berdasarkan yang saya dapatkan itu, masing-masing RT terkadang memiliki perbedaan pendapatan, sehingga harus dilakukan musyawarah lebih untuk mendapatkan persetujuan berapa biaya yang harus dikeluarkan dari masing-masing RT untuk membuat peraga yang diinginkan. Lalu berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa tradisi kirab dusun di Dusun Sukoharjo telah mampu dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Pelaksanaan masyarakat Dusun Sukoharjo yang multiagama dapat hidup bersama dalam satu komunitas yang sama dapat diteliti dengan menggunakan teori salat bol milik Horace Cullen, sehingga dengan adanya kirab dusun di Dusun Sukoharjo bisa mewujudkan kerukunan dan masyarakat yang harmoni. Kemudian yang terakhir, masing-masing agama yang dianut oleh masyarakat Dusun Sukoharjo, baik Islam maupun Kristen, sama-sama mengajarkan adanya nilai-nilai kebaikan, seperti adanya ajaran untuk saling menghargai, tolong-menolong, dan lain-lain. Dan tradisi kirab dusun ini kemudian menjadi sarana yang baik untuk warga masyarakat yang multiagama dapat saling menerapkan nilai-nilai kebaikan yang sudah mereka yakini. Tradisi kirab dusun Mbah Nolo bisa menjadi media yang baik dalam menampung niat-niat baik dari masing-masing agama yang dipeluk dan oleh masyarakat di Dusun Sukoharjo. Terima kasih. Kita kasih applause untuk untuk Citra yang ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Dia bisa membawakan dengan tenang meskipun di menit-menit terakhir dia pokoknya yang penting selesai begitu ya. Maaf, agak grogi. Tapi it is okay. Menarik ini. Citra, aku sangat senang karena sebelum nanti aku akan minta kepada Pendeta Julius dan juga Enda untuk bisa bertanya atau mengomentari. Kita ngobrol santai kayak gitu ya. Kita ngobrol santai seperti itu. Catatan kecilku sedikit saja terkait presentasi ini. Mungkin ke depan kalau kamu nanti diundang untuk mempresentasikan kayak gini, Citra, perbanyak ini ya, Cit, perbanyak foto ya, perbanyak foto begitu kan. Aku tadi juga nggak menyiapkan, pasti penonton yang ada di sini itu kan penasaran ya, sosok dari Mbah Nolo itu seperti apa gitu kan. Kalaupun toh ada fotonya, nanti kita akan nanya apakah ada foto atau tidak, terus bentuk makannya seperti apa. Mungkin ini pertanyaan juga bisa dijawab oleh Citra juga atau Enda. Itu kan tadi ada gegeran ya, bukan gegeran sih, tapi perbedaan pendapat nggak apa-apa. Perbedaan pendapat nggak apa-apa, yang nggak boleh beda pendapatan itu yang nggak boleh. Beda pendapatan itu memicu konflik gitu. Itu gimana? Akhirnya ada masjid atau yang diarak itu kemudian ada masjidnya, ada gerejanya gitu atau seperti apa? Enggak, sebenarnya begini Gus.
untuk beda pendapat itu biasanya hanya di teknis sih, teknis arah-arahan. Kemudian kayak urutan keberangkatan kirap itu. Tapi biasanya kita sudah undi, jadi sudah akan tahu RT. Misalnya kan kita ada 6 RT. RT 1 sampai 6, kemudian kita kopiok gitu ya. Dapat nomor berapa untuk yang pertama begitu, untuk arahan yang pertama. Jadi beda pendapatnya itu bukan soal arah-arahan apa yang mau dibawa, tidak. Itu tergantung dari keputusan masing-masing RT. Tapi kalau untuk beda pendapat itu hanya teknisnya, ini nanti gimana pembukaannya begitu. Misalnya ini dulu, apa itu dulu, atau mungkin ada masukan-masukan itu. Hanya sebatas itu saja sih kalau untuk beda pendapatnya. Selebihnya nggak ada. Menarik itu ya. Kirap itu sejak berapa lama ya, An ya? Maksudnya sudah berapa kali kirap itu? Saya agak kurang ini ya Gus ya. Cuman yang saya ikuti itu 6 tahun ini. Saya yang selalu ikut. Maksudnya yang saya pertama itu saya mulai di tahun 2020. Di tahun 2020 kebetulan saya itu kan aktif di kegiatan desa. Nah, kemudian pada saat itu pas acara doa bersama itu saya diajak oleh yang namanya Bu Mulik. Beliau adalah salah satu anggota BPD Desa Penggaron. Kemudian ngajak saya, ayo Mbak An kok melo ini ada doa bersama. Loh emang boleh? Oh boleh kok, ini untuk semua warga Dusun Sukoharjo. Kemudian saya tanya, apa yang harus saya bawa gitu, sembarang jajan pasar ataupun tumpeng ataupun apa aja boleh gitu. Akhirnya saya bawa kue jajan pasar lah istilahnya, sekresek itu untuk ikut di acara tersebut. Nah saya juga merasa happy loh. Ternyata seru gitu ya, maksudnya doa bersama, tapi pada saat itu masih belum ada yang doa secara Nasrani ataupun hanya murni secara Muslim doanya. Kemudian di tahun 2021 karena COVID waktu itu, jadi kegiatan itu tidak terlalu ini ya, tetap ada, cuman yang tidak ramai, hanya beberapa saja, tapi kita tetap menggunakan ini ya, masker dan lain sebagainya untuk menjaga bahwa pada saat itu memang COVID masih ada. Nah, baru di tahun 2022 itu baru ada wacana untuk doa bersama. Jadi Nasrani terlebih dahulu secara Nasrani, kemudian baru secara Muslim. Jadi sudah 4 tahun ini yang dilakukan doa bergantian itu secara Nasrani dan secara Muslim. Mulai 2022, 23, 24, 25. Dan sepertinya akan terus seperti itu, Gus. Akan terus seperti itu ya. Ini menjadi menarik. Julius ini nanti. Teman-teman sekalian, bagi kalian yang barusan join di diskusi ini, kita sedang mendiskusikan sosok yang maha penting. Namanya Buyut Nolo. Kenapa ini penting? Menurut saya nanti Julius bisa Jombang ini sekitar 85%, 85 sampai 87% itu orang Islam semuanya, termasuk di Penggaron desa itu adalah mayoritas adalah orang Islam kayak gitu. Biasanya kalau ada sesepuh desa yang babat alas dulu itu adalah orang Islam gitu ya, biasanya ya semuanya akan ke sana begitu. Jadi yang berkecimpung lama di dunia interfaith itu belum pernah melihat ada sosok Kristen meninggal dunia lalu makamnya itu dan dirituali oleh orang-orang yang selain Kristen, gitu. Kalau di Islam itu banyak ya, misalkan Gus Dur ya, Gus Dur itu kan Islam, dia dianggap sebagai pahlawan toleransi. Yang berziarah ke Gus Dur itu tidak hanya orang Islam, ya orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, macam-macam. Nah, aku belum menemukan ada sosok Kristen begitu di wilayah Jombang, bahkan di Jawa Timur, yang makamnya itu juga dihormati, dikunjungi, dan bahkan dirayakan setiap tahun oleh orang-orang yang ada di kampung. Kecuali makamnya Mbah Nolo ini kan. Makamnya Mbah Nolo itu. Jadi menurut saya ini adalah temuan baru ya, temuan baru
di mana ada makam Kristen. Kenapa kok saya tahu makam Kristen? Itu kan ini ya, makamnya itu kan mujur ngetan ngulon ya, An ya. Ya, barat Ya, timur. barat ke timur Betul. kan. Timur itu kan. Iya, betul. Barat ke timur, Iya. terus dan kemudian di nisannya itu meskipun dikerukupi karo kain putih itu Kain putih. saya tahu itu rada ono blenduke, ada salibnya gitu kan. Tidak hanya aku awalnya tidak percaya ya Julius, aku tidak percaya bahwa itu ada salibnya. Tapi ketika tak gerabak gitu ya. Iya, tak rasakan dengan ini kan punya. Oh iya, ini ada blenduke seperti ini. Menurut saya ini menjadi hal yang menarik terkait dengan bahwa mungkin satu-satunya ya di Jawa Timur yang berhasil aku temui. Pendeta Julius lah. Sebenarnya kamu kan pendeta ya GKJW dan aku yakin bahwa Mbah Nolo ini juga orang GKJW menurutku ya. Iya, betul. Bisa kamu mengelaborasi sedikit terkait dengan aspek historisitasnya barangkali kalau kamu studi soal itu. Aku tahu kamu keturunan kesekian ya, sama dengan Aan. Keturunan kesekian dari Mbah Buyut Nolo. Jadi kalau kamu kelima ya kan, margamu itu ada nolonya harusnya kan. Jadi kalau kamu nggak tahu sejarahnya sama dengan Aan, kualat kon jadi jambu mente kon. Ya sudah tahu sekarang Gus, sudah tahu silsilahnya. Meskipun belum lengkap. Iya, karena Majelis Agung kayaknya belum tahu ini. Karena bagiku begini, sebelum kamu Julius ya. Jadi kan ada beberapa raksasa ya di GKJW itu yang selalu masuk di dalam narasi mainstream ya. Pertama itu Kulen, Jelesma, lalu Dito Truno, kemudian Paulus Tosari dan Wiroguno. Ya kan? Wiroguno. Wiroguno ya, Paing Wiroguno. Dito Truno sama Dito Truno. Aku tidak menemukan makam mereka ini juga diziarahi oleh orang Islam. Iya. Jadi menurutku harusnya yang menjadi ikon, menurutku sebagai orang Islam NU, harusnya yang menjadi ikon toleransi itu dari 4 atau 5 raksasa ini harusnya buyutmu ini. Karena apa? Ya karena orang-orang jilbaban yo ke situ semuanya gitu kan, meskipun satu dusun itu. Ayo Julius, ngomong ayo Julius. Suaramu nggak kedengaran nih Julius. Gak kedengeran. Suaranya kecil. Suaramu kecil banget ya. Itu oke. Cek. Oke. Oke, silakan. Ya. Baik. Terima kasih ya Gus Aan, saya diajak untuk ngobrol-ngobrol yang santai tapi sebenarnya ini penting ya buat saya. Terus yang kedua, terima kasih buat siapa tadi? Nanda atau Citra ya, karena setelah melakukan penelitian yang menurut saya ini menjadi hal yang minor gitu ya di dalam kajian-kajian atau riset-riset, karena seringkali yang diangkat itu adalah narasi-narasi besar, Gus. Iya. Nah, Mbah Nolo ini adalah narasi kecil yang coba diangkat, dan sebenarnya dari narasi kecil inilah toleransi itu hidup dan dihidupi oleh sebuah komunitas. Itu yang pertama. Jadi saya bersyukur karena diajak dan kemudian saya akhirnya genah, Gus. Saya dengan Mbak Aan itu dulu ya taunya teman pemuda gitu saja. Tapi setelah kemarin ketemu di Bali Wiyoto gitu, saya tanya Mbak Aan, sempat diskusi, terus tanya, Mbak ini gimana ini masalah silsilah gitu. Terus kemudian Mbak Aan mencoba mencari informasi, dan tadi saya cari. Terus kemudian Mbak Nolo itu ternyata pernah wareng, Gus. Saya dan Mbak Aan itu wareng. Jadi wareng itu jadi gini. Jadi wareng itu atasnya Canggah. Turunan kelima. Itu kalau di dalam struktur kekeluargaan masyarakat Jawa itu namanya wareng. Ya. Dan yang kedua, saya baru tahu tinggalnya Mbak Aan itu adik, bukan Mbak. Oke. Karena
Iya, karena canggah saya itu saudara tua canggahnya Mbak Aan dari silsilah yang didapat. Nah itu baru nggak. Jadi saya berterima kasih untuk Gus Aan dan juga Citra yang sudah mengajak saya untuk diskusi ini. Ada beberapa catatan Gus dari saya yang mungkin bisa memperkaya obrolan kita yang santai ini ya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa benar memang seringkali ketika berbicara tentang sejarah, tentang tokoh, itu adalah narasi-narasi besar. Nah, istri saya itu sebenarnya masuk di dalam keturunan narasi besar kalau di dalam konteks GKJW. Jadi dia itu kemarin itu saya sempat sowan ke Buyut, bukan Buyut ya, Cangga, iya Buyut, Mbah apa cucu dari salah satu tokoh fenomenal GKJW yaitu Mbah Drio Mustoko, pendeta Drio Mustoko. Nah, Mbah Drio Mustoko ini kagungan Romo atau bapak namanya Mbah Simsim Mustoko. Mbah Simsim Mustoko ini adalah putranya Wiryo Guno. Nah, istri saya itu adalah saudara kualon dari Mbah Simsim Mustoko. Nah, ini narasi besar yang di GKJW. Jadi benar yang disampaikan oleh Gus Aan bahwa ketika berbicara tentang GKJW, khususnya kalau dalam kaitan aspek tidak hanya historis tetapi interreligius, interfaith, maka agaknya Mbah Nolo ini menjadi salah satu tokoh yang penting. Cuma itu tadi, karena Mbah Nolo ini sebagai narasi kecil maka tidak begitu kuat disuarakan. Dan penelitian ini menurut saya menjadi menarik karena mengangkat narasi kecil. Karena kan seringkali kita itu ketika berbicara tentang sesuatu ya pasti yang besar-besar. Gus Dur tentunya. Gus Dur Gus Dur itu cucunya seorang ulama besar. Tetapi narasi-narasi kecil ini jarang dibangun. Padahal narasi-narasi kecil ini adalah narasi-narasi yang dihidupi oleh sebuah masyarakat yang sangat dekat. Itu yang pertama. Jadi saya bersyukur karena ada penelitian yang mencoba mengangkat narasi-narasi kecil yang sebenarnya itu memiliki sebuah dampak yang sangat besar di dalam sebuah komunitas. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, begini. Sebenarnya ini hampir sama Gus dengan penelitian yang saya lakukan ketika yang itu ya? Iya, yang di Jonrejo itu. Jadi secara sederhana bisa dikatakan bahwa kirab yang dilakukan oleh masyarakat Sukoharjo itu dalam perspektifnya Nancy Ammerman, dia seorang sosiolog agama, dia berbicara tentang everyday religion atau agama sehari-hari. Kirab ini itu adalah sebuah praktik sosio-kultural religius. Jadi ini tidak hanya sebuah praktek sosial dan praktek kultural, tetapi ini juga praktek religius. Jadi maksudnya adalah begini. Saya tidak tahu apakah Citra pernah bertanya ketika masyarakat yang ada di sana tidak melakukan sembayangan di malam suro atau di sekitar suro ya, itu kegiatan kirab. Itu apa yang mereka rasakan? Kalau mereka misalnya merasa bahwa ada sesuatu hal yang kurang, itu apa bedanya dengan simbah-simbah saya yang Kristen ketika hari Minggu tidak ke gereja, itu ada sesuatu hal yang tidak pas. Ada sesuatu yang sifatnya transenden, yang itu wujudnya berbeda. Kalau religion secara umum itu ya pergi ke gereja, tetapi Nancy Ammerman itu mengatakan enggak. Dalam konteks Eropa dan Amerika mengatakan, oke, agama itu mungkin secara konvensional, kalau dilihat dalam pengertian harus ada ritual yang kelihatan, itu mungkin akan dikatakan decline ya, menurun. Tetapi secara spiritual mereka masih tetap menghayati itu, bahwa ada sosok spiritual yang itu mereka. Dan saya melihat pola yang hampir sama itu terjadi di Buyut Nolo gitu ya, di masyarakat, di komunitas Sukoharjo. Sebenarnya Mbak An kemarin ketika diskusi itu sempat memberikan informasi. Jadi saya sebenarnya kemarin bilang kepada Mbak An begini, Mbak, coba sampean ngomong sebagai emik ya. Kalau dalam penelitian kan ada etik, ada emik.
Jadi Mbak Aan ini sebagai orang yang memang menghidupi itu, dan Citra ini sebagai orang yang meneliti dari luar. Dan Mbak Aan menyampaikan bahwa tadi juga sempat disinggung bahwa oh ya, kalau misalnya tanah gundukan itu tinggi, itu warga Sukoharjo akan makmur gitu. Ya kalau nggak salah begitu ya. Tapi kalau turun itu tidak makmur. Lah ini kan orang-orang emik yang bisa merasakan. Dan itu dihayati benar sebagai sebuah kepercayaan dan itu diimani. Nah dalam kerangka berpikirnya Amarman, ya ini mau ngagomo. Ketika orang sembahyang di sana itu sebenarnya bukan hanya masalah praktik sosiokultural, tetapi juga sosiokultural religius. Itu yang kedua catatan saya. Terus kemudian yang ketiga mungkin saya tidak tahu. Ketika tadi disampaikan bahwa awalnya itu dungo Islam, memang begini. Secara historis, wong Kristen ini agak ini Gus, anti ya dengan kuburan itu ya. Iya. Tapi kemarin itu, tadi pagi itu kami ngene kan, ini gara-gara GKJW Protestan ya, terutama Protestan. Iku gak seneng karo kuburan, makanya akhirnya yo ruwet kayak gitu. Silakan. Iya. Jadi begini, saya melihat bahwa begini, ketika tradisi ini dihidupi dan itu dipraktikkan oleh masyarakat di Sukoharjo, itu menjadi hal yang penting gitu. Artinya begini, orang Kristen akhirnya tidak melihat tradisi itu sebagai sesuatu hal yang serta-merta atau semena-mena itu anti kekristenan. Artinya praktik yang dilakukan oleh masyarakat Sukoharjo atau Sukobendu yang Kristen, yang derek, itu adalah sebuah alternatif konstruksi teologi yang baru sebenarnya. Yang ini itu perlu digaungkan. Apalagi ketika kita misalnya berbicara tentang radikalisme gitu ya. Di dalam penelitian saya itu begini. Ternyata sebuah desa, sebuah komunitas itu bisa bertahan menghadapi radikalisme. Jadi tempat yang saya teliti itu Gus, itu adalah tempat di mana Dr. Azhari itu tertangkap. Oh iya. Tempat di mana pada bulan Agustus kalau tidak salah tahun 2024 mungkin itu kan sempat ada penangkapan diduga teroris di daerah Batu. Itu tempat yang saya teliti. Dan itu adalah tempat di mana program pemerintah tentang kampung moderasi beragama itu ditetapkan gitu ya. Nah, ketika saya melihat oh ternyata yang bisa menjaga harmonisasi atau kerukunan di masyarakat itu adalah kultur, tradisi. Dan di sana memang banyak tradisi yang dihidupi dan itu terus dilakukan sampai sekarang. Sehingga ketika berbicara tentang Buyut Nolo, terus kemudian tradisi yang ada di Sukoharjo, agaknya penting untuk dipikirkan. Ini kita berbicara tentang yang akan datang gitu ya. Iya. Saya melihat bahwa Jawa belum begitu kuat. Tadi disampaikan benar bahwa orang Kristen diberikan kesempatan pertama untuk berdoa karena dianggap sebagai saudara tua. Karena Mbah Nolo itu makamnya menghadap ke Ngulon Ngetan gitu ya, ke barat, ke barat, ke timur. Tetapi pertanyaannya, Mbah Nolo ini adalah Jawa Kristen, bukan Kristen Jawa, Jawa Kristen. Apa implikasinya, Julius? Jawa Kristen dan Kristen Jawa, apa implikasinya? Kalau Jawa Kristen, itu Jawanya yang lebih dahulu. Dan ini menjadi penting sebagai pengikat di mana orang Islam yang di sana itu juga Jawa Islam. Artinya meskipun dia Islam, itu ketika dia berhadapan dengan kekristenan, itu diselehke, melihat yang sama dulu, yakni Jawanya dulu gitu. Tepat. Wadah itu yang belum nampak tadi di dalam laporan penelitian ataupun di dalam praktek. Sehingga kalau misalnya ini memungkinkan, ya maka tradisi Jawanya ini perlu dihadirkan. Artinya begini, ketika Kristen itu saat ini bisa diterima oleh masyarakat yang ada di sana, tetapi dalam perkembangan zaman, potensi untuk goreng lah istilahnya. Goreng, kenapa sih kok kudu Kristen sih ning ngarep? Kenapa kok nggak Islam? Itu menjadi potensi
potensi konflik yang bisa muncul di kemudian hari. Sehingga usul konkret kalau misalnya memungkinkan, ya oke lah Kristen didisiki, habis gitu Islam, karena pemahamannya Kristen saudara tua. Tetapi yang mendasari keduanya itu adalah wong Jawa. Wong Ya wong Jawa. Kristen, ya wong Islam itu wong Jawa. Sehingga bisa saja di dalam praktek ini secara khusus pada Mbak Aan ya misalnya yang terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Sadurunge wong Kristen donga didasari rapalane wong Jawa, Mbak. Itu yang menjadi dasar. Memang boleh itu di liturgimu itu apa? Enggak, ini akhirnya itu akhirnya menjadi menarik Iya. karena kamu menyentuh esensi yang paling fundamental terutama ketika kekristenan. GKJW wabil khusus itu juga seberapa kuat dia mengakomodasi kejawaan. Karena selama ini kan ya jujur saja ya, kejawaan di dalam GKJW itu ya agak kalah lah dengan yang barat-barat gitu kan. Aku juga tidak pernah mendengar meskipun aku bukan orang GKJW. Tapi aku itu enggak pernah jarang mendengar saat durungnya ibadah itu nembang dile apa itu juga masalah loh Julius menurutku ya. Silakan diteruskan. Ya. Jadi ya mungkin ini sebuah diskursus yang menarik ya Gus ya. Artinya begini, dalam diskusi untuk mengantisipasi ketika kita misalnya berbicara tentang kerukunan yang sifatnya sustainable, kita kan harus juga berbicara tentang kemungkinan yang itu akan menjadi resiko. Dan saya melihat kalau ini hanya Kristen Islam murni agama tanpa ada tali yang mengikat yang mendasari keduanya, itu potensi untuk konflik mungkin akan sehingga itu tadi saya matur bahwa ini perlu diperhatikan. Mobil khusus, secara khusus ini suko bendu itu kan sebenarnya kalau dari berdasarkan laporan atau artikel yang ditulis ya, itu kan ditulis suko itu kan artinya suka, bendu itu kan artinya sesuatu yang tidak baik. Tetapi ternyata tidak dipahami sebagai dipahami secara suka yang tidak baik, tidak. Tetapi yang dimaksud suka itu berkaitan dengan hidup, kehidupan, kelahiran, dan bebendu atau bendu itu berkaitan dengan kematian. Okay. Artinya suku bendu itu adalah tanah di mana seseorang itu hidup dan juga mati, tumpah darah lah istilahnya Indonesia. Maka di dalam tradisi Jawa, di dalam tradisi Jawa itu ono tembang Gus, tembang mocopat, dan tembang mocopat itu adalah gambaran siklus kehidupan manusia. Ya nggak perlu doa misalnya, tetapi misalnya di awal sebelum doa Kristen, ikut diawali tembang mocopat, misalnya saja Mas Kumambang atau Mijil. Mas Kumambang itu apa ya, kehidupan sebelum lahir gitu ya. Iya. Kumambang itu kan, itu atau Mijil misalnya ditembangkan dahulu. Nanti kemudian tembang yang kedua itu megat roh atau pucung. Megat roh itu megat roh. Jadi tubuh dan jiwa ini dipegat, dilepas, mati. Pucung itu kan pocong ya. Nah, ketika diawali dengan itu sebagai sebuah simbol, Sukoharjo itu tempat hidup dan tempat mati, tempat lahir dan tempat berpulang, itu akan menjadi lebih kuat. Tanah air ya. Jadi konsepnya akhirnya konsep tanah air itu tadi ya. Mati, urip. Iya. Itu. Di situ. Dan tradisi Jawa punya tembang yang mengakomodir itu lah. Misalnya itu bisa dikembangkan, itu akan menjadi baik. Karena itu tadi, dasarnya Jawa. Jangan ngomong no Kristen sih, jangan ngomong no Islam sih. Dasarnya Jawa. Okay. Iya. Loh, karena mereka kumpul di situ. Karena mereka kumpul di situ itu apa? Kan bukan karena Islam, bukan karena Kristen semata-mata maksudnya. Tetapi Jawa sing naleni. Lah wadah inilah yang belum muncul saya lihat di dalam tradisi atau kirab lah. Mungkin ini bisa menjadi diskusi atau menjadi bahan kajian yang mungkin nanti bisa dikembangkan, sehingga ketika ngomong tentang kerukunan itu akan menjadi lebih sustain karena kita sudah didasari sesuatu hal yang kodo ya, di kodo dong jawoni ngono kasarane. Ketika nanti misalnya ada yang datang terus kemudian mengatasnamakan mau kok kudu wong Kristen sih,
Ya, Ya. itu nggak bisa karena ya aku Jawa Pak, ya aku Kristen tapi aku Jawa, aku Islam tapi aku Jawa gitu. Nah, Ya. narasi ini kan belum muncul, sehingga dalam rangka sustainable termasuk juga resilient menghadapi radikalisme yang ya perusahaan Pirso lah sendiri. Semakin kuat itu bisa dilakukan. Sehingga harapannya ya ini sesuatu hal yang baik, tetapi perlu ditransformasi. Yang saya buka bahasa saya itu bisa ditransformasi menjadi sesuatu hal yang semakin lebih kuat. Oke. Itu Gus dari saya mungkin ya. Itu ngobrol sederhana saja. Matur nuwun Gus. Iya, karena Oh sorry. Ada satu lagi yang belum. Nanti aja. Gini, transformasi itu menjadi penting untuk melibatkan generasi muda. Nah, saya tidak tahu di dalam penelitian itu apakah sempat diamati itu. Nah, itu Gus. Terima kasih Gus. Oke, terima kasih. Sebagai seniormu, aku merasa gak rugi kon sekolah atau ya. Artinya ini menjadi penting. Meskipun tadi pagi itu ketika aku, Aan dan beberapa orang ngobrol di sini itu kan, aku sempat ngomong ya Anyo. Apa Julius atau ngomong soal Junrejo, Batu dan lain sebagainya. Kenapa dia tidak menulis darah dagingnya sendiri yang menurutku sangat luar biasa. Aku mungkin ke Aan ya. Tadi Julius sempat bicara panjang, salah satunya adalah menyangkut soal nanti juga Citra juga bisa menjawab. Kalau nggak ke sana, artinya kalau ritual itu tidak dilakukan itu masyarakat itu merasa bagaimana begitu, ngerti ya maksudku An ya? Artinya kalau misalkan kita prayudisi lah, nggak usah nggak usah arah-arahan, nggak usah ke sana, itu ada sesuatu yang hilang nggak masyarakat pada saat itu kan? Atau misalnya seperti ini ya, ini kan tadi gundukan dan lain sebagainya. Jadi dipercaya bahwa ketika gundukan yang hitam itu semakin membesar itu berkahnya menjadi lebih kuat begitu. Silakan. Halo, Aan? Iya, terus iya. Iya. Sejauh ini sih kayaknya nggak pernah ada pemikiran untuk ke situ ya, maksudnya untuk meniadakan atau untuk tidak melakukan doa bersama maupun arah-arahan. Justru semakin bertambahnya tahun itu semakin antusias warga itu semakin besar. Jadi terbukti kemarin di tahun 2025 di bulan Suro itu kita kan mesti di bulan Suro ya untuk doa bersama itu semakin warga yang hadir itu semakin banyak. Jadi sampai yang tadi mungkin Gosaan sudah saya sampai ke waktu kita pagi tadi ya. Itu kan sampai ke selatan itu untuk sampai kekurangan tikar ketika acara itu mau berlangsung. Jadi kalau misalnya mau ditiadakan, saya rasa tidak mungkin. Tidak ada pemikiran untuk meniadakan untuk kegiatan ini ya. Jadi karena semakin kita merasakan bahwa semakin tahun itu antusias warga semakin banyak yang ikut hadir, baik dari Nasrani maupun dari yang Muslim. Jadi tahun kemarin tuh sangat membludak ya hadir. Jadi Gusaan sudah saya kasih lihat video. Oh belum saya kirim ya videonya. Belum. Nanti semakin kamu harus banyak. Kirim menarik gitu. Citra, silakan Cit. Temuanmu kayak apa gitu kan? Terutama juga nanti dijawab ya. Respondenmu kamu kan pasti diskusi wawancara dengan banyak orang ya ketika di sana termasuk yang Islam. Jadi ngerti nggak sih kalau yang di Sowani tiap tahun itu wong Kristen itu mereka ngerti nggak Cit? Kalau yang berdasarkan saya wawancara kemarin itu, kalau dari Bapak Suparnan dan Bapak Riko itu memang menerangkan kalau tradisi ini awalnya hanya berdoa saja, hanya beberapa orang saja di pundennya atau ada di balai desa kemudian. Lalu mereka berpendapat bahwa ini tuh dulu berawal dari gagasan sesepuh-sesepuhnya yang berkeinginan untuk para generasi selanjutnya bisa mengerti sejarah atau asal-usul mereka atau orang yang dianggap penting di desa itu, sehingga penting untuk melakukan sebuah
apa ya, seperti kayak media, bagaimana generasinya nggak lupa dengan sejarah di mana mereka berasal, sehingga Iya. lahirlah kirap ini. Kemudian dari Bapak Riko sendiri menerangkan bahwa ada serah terima dari kepala desa sebelumnya untuk dilanjutkan tradisi ini dan dilestarikan gitu Gus. Tapi untuk Menarik. pertanyaan dari Pendeta Julius tadi, kalau bagaimana masyarakat yang tidak ikut hadir itu apakah merasa seperti tidak beribadah, itu saya sendiri belum pernah menanyakan dan baru berpikiran seperti itu juga sebenarnya. Itu saja, terima kasih. Oh, menarik sekali gitu kan, apa namanya, penjelasan baik dari Aan dan lain sebagainya. Atau siapa yang bisa menjelaskan ini? An itu atau Julius? Kayaknya Julius belum pernah ke sini ya. Apa namanya? Kamu jangan semuanya nyerahin ke Aan, Julius, karena kamu itu juga darahmu di situ. Jangan kamu nanti Mbak Aan begini Karena begini. saudara tertua. Iya, saudara tertua. Kamu tuh jangan enak-enakan, termasuk kamu nanti ngomong dari aspek Pranoto Corone yang ada di MA. Bagaimana kalau khusus untuk GKJW Pepandan Sukoharjo ini, ya sebelum doa itu ya macopatan kayak gitu kan. Jadi lebih Jawa gitu. Aan, bisakah dieksplorasi gambar? Ini gambarku tentu saja di foto tadi pagi. Iya. Itu ada 3, sebenarnya aku melihat ada 4 makam ya di situ. Iya. Makam yang ada di foto ini adalah makam yang semuanya membujur ke barat dan ke timur. Barat dan timur. Ya. Iya, barat Jadi dan yang timur. tengah Artinya itu, yang Kristen. ya, Yang ada satu lagi yang tidak masuk di frame, itu yang ada di kaki saya. With all due my respect, bukan berarti aku tidak hormat pada yang ada di bawah itu. Aan, bisakah ini dijelaskan mana yang Mbak, dari tiga nisan dan 4 nisan itu bisa dijelaskan, Aan? Itu yang mana? ya, Yang Mbak baik. Nolo itu siapa gitu? Ya. Kalau untuk yang makamnya Mbah Nolo itu yang ada benderanya merah putih, itu Oh, yang yang Buyut tengah Nolo. berarti ya? Yang tengah ya? Iya, yang tengah, yang tengah. Kemudian yang sebelah sebelah mana ya? Kanan ya. Yang ini yang Gusaan ini pegang itu Iya. makam istri dari Buyut Nolo. Oh, Dan yang ada sampai sekarang gundukan kita ini nggak ya? pernah tahu, masih menjadi misteri ya nama istri Buyut Nolo itu siapa, belum ada yang tahu sampai hari ini. Jadi Oke. hanya tertulis istri Buyut Nolo begitu saja. Kemudian kalau yang sebelahnya Buyut Nolo lagi itu adiknya Mbah Buyut Nolo, namanya Mbah Kari. Mbah Kari ya. Ya, kemudian tadi saya kirim foto yang saya yang nabur bunga itu Gus, yang di belakangnya Gusaan itu Oh iya. ada Mbah Kunjoro. Itu yang menghadap Siapa? Mbah utara Kunjoro selatan. itu siapa? Mbah Kunjoro itu Jadi siapa? Mbah Kunjoro ini anak nomor 4 dari Mbah Nolo. Oke. Ya, Itu jadi makamnya itu selatan utaraan. Artinya dia iya, itu selatan utara. Muslim. Muslim. Islam. Iya, Muslim. Secara otomatis Muslim. Iya. Iya. Jadi Mbah Buyut Nolo ini kan ada punya 6 anak ya. Kemudian kalau yang dari Mas Pendeta Julius itu dari anak Buyut Nolo yang pertama, Mbah Kristina, kemudian menikah dengan Mbah Radiman atau Mbah Dinar. Nah, kemudian kalau yang dari saya itu anak Buyut Nolo yang keempat, namanya Mbah Kunjoro yang makamnya di belakang ini tadi, Gus. Oh, jadi yang di belakang yang Muslim itu ini ya, apa namanya? Mbah Kunjoro itu. Putranya Mbah Buyut Nolo ya yang keempat. Putra Mbah Buyut Nolo yang keempat, namanya Mbah Kunjoro. Kamu yang dari mana? Turunan dari mana? Nah, Mbah Kunjoro ini mempunyai 7 orang anak, Mbah Kunjoro. Nah, saya dari keturunan yang ke-6, Mbah Sumarto namanya. Jadi, Mbah Kunjoro anak keempat dari Buyut Nolo, kemudian Mbah Kunjoro punya 7 orang anak, 4 perempuan dan 3 laki-laki. Nah, yang nomor 6 ini, Mbah Sumarto ini adalah Mbah Buyut saya. Kemudian Mbah Sumarto punya anak, yang pasti yang nomor 2 itu adalah mbah saya. Kemudian mbah saya punya anak ibu saya. Ibu saya nomor 1, kemudian saya juga jadi nomor 1.
anak yang nomor 1 juga. Jadi saya urutan yang kelima, turunan yang kelima dari Mbah Buyut Nolo. Oke, menarik. Teman-teman sekalian, kita sedang membicarakan sosok yang menurut saya belum pernah terekam oleh radar penulisan secara akademik ya, dan ini merupakan upaya pionir, upaya menginisiasi suara-suara yang terpinggirkan, karena menurut saya sosok dari Mbah Buyut Nolo ini jangankan di level Jombang, di level GKJW saja selama ini tidak dipandang sebagai sosok yang penting untuk didiskusikan. Tetapi dari riset ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Mbah Nolo memiliki satu hal yang bisa jadi sangat mungkin tidak dipunyai oleh para raksasa-raksasa seperti Carolus Wiroguno, kemudian Paulus Tosari, bahkan Gulen sekalipun. Yakni apa? Mbah Buyut Nolo yang ada di Dusun Sukoharjo, Desa Penggaron, Kecamatan Mojowarno, yang merupakan werengnya dari Aman dan Pendeta Julius, itu makamnya hingga saat ini itu kalau tiap tahun itu selalu dijadikan tempat berkumpulnya seluruh warga, tidak peduli warganya Islam, Kristen, itu semuanya nyekar ke situ untuk sama-sama menaikkan rasa syukur. Nah, ini kenapa kok ini menjadi penting? Karena apa? Karena di dalam khazanah penemuan toleransi yang ada di Kabupaten Jombang, sosok ini menjadi sosok yang hidup bahkan sekarang terus dirayakan baik Islam maupun Kristen. Teman-teman sekalian, ini tinggal 4 menit lagi. Saya kira aku akan mempersilahkan kepada Citra dan juga nanti disusul oleh Aan, dan terakhir adalah Pendeta Julius menyangkut kedepannya mau seperti apa gitu kan, harapannya itu. Silakan Citra. Sebelumnya saya mau menambahi sedikit ya, Gus. Silakan. Tadi kan Pendeta Julius menjelaskan kalau kemungkinan warga bisa bersatu karena merasa bersuku Jawa gitu ya. Iya. Jadi waktu wawancara itu saya juga mendapatkan keterangan bahwa masyarakat itu tidak hanya berkumpul menghormati Mbah Nolo sebagai sesepuh saja, tetapi juga sebagai kakek buyut, yang mana mereka merasa kalau mereka ini satu keturunan, begitu Gus. Jadi itu yang ngomong warga ya, warga. Bapak Suparlan dan Bapak Tipu kebetulan yang saya wawancara itu. Jadi mereka mau berkumpul itu karena merasa juga ini keturunan saya gitu. Jadi pada penelitian saya juga saya menjelaskan kalau tradisi ini mempertemukan kekerabatan besar gitu. Jadi tidak hanya menghargai sebagai sesepuh saja, tetapi juga sebagai buyut keturunan mereka gitu, Gus. Iya. Itu saja. Menarik. Jadi irisannya menjadi lebih tajam. Nanti Julius bisa mengupas di akhirnya. Aan, kedepannya kayak apa ini? Kamu udah ngomong ke lurah atau apa? Aku itu tadi ngomong, bisakah wilayah itu ya, wilayah makam itu dijadikan semacam cagar budaya? Minimal ada perdes atau apa, supaya kedepannya itu konflik tanah itu kan biasanya ada ya, kamu kan juga fokus di soal tanah kayak gitu. Aku nggak tahu gambarannya, moga-moga nanti Pak Lurah juga ya sebenarnya itu pernah sih saya sampaikan bahwa mungkin ini menjadi salah satu cagar budaya yang memang harus tetap tetap dilestarikan begitu. Akan tetapi karena memang tempat Buyut Nolo itu sudah menjadi tanahnya jadi satu dengan hak milik warga begitu. Yang warga memang salah satunya menjadi keturunan Buyut Nolo juga, dan beliaunya mengizinkan meskipun ini tanahnya jadi satu dengan tanahnya beliau, mengizinkan untuk dipakai setiap ada kegiatan doa bersama dan lain sebagainya, ataupun dikunjungi dari
tamu-tamu yang lain begitu, Gus. Jadi kalau terkait itu saya sudah pernah sih, tapi nggak terlalu berani untuk terlalu jauh begitu, hanya berusaha sampai ke situ saja. Dan saya juga sempat konfirmasi langsung sama yang punya tanah itu, dan nggak masalah, saya akan mengizinkan ketika ini dipakai untuk acara doa bersama maupun dikunjungi banyak tamu gitu. Dan sebenarnya dari situ memang terciptalah banyak kerukunan ya, Gus. Termasuk salah satunya yang mungkin belum pernah saya sampaikan, bahwa khususnya di RT 01 yang letaknya gereja dan juga ada masjid, kami punya tradisi setiap kami Natal begitu. Ketika kami Natal, untuk tempat parkir ataupun keamanan itu kami di backup oleh saudara-saudara kami yang Muslim. Jadi ketika kami merayakan Natal, perayaan Natal itu baik keamanan maupun tempat parkir semua dihandle, ditata oleh saudara-saudara kami yang beragama Muslim. Begitu juga sebaliknya ketika saudara Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri, itu sholat Id, maka kami yang dari warga yang Kristen, kami yang membantu untuk ikut mengamankan ketika saudara-saudara Muslim ini merayakan Idul Fitri atau melaksanakan sholat Id. Jadi memberikan kenyamanan ketika saudara Muslim ini menjalankan ibadah sholat Id begitu. Menarik. Aku tuh sebenarnya lupa ya, harusnya aku undang juga Pak Lurahmu ya untuk bisa berkomentar. Tapi tadi saya sudah izin. Oh iya. Sudah saya kirim layarnya, sudah izin, oke gitu Pak. Iya. GKJW institusional kalau ada. Gimana? Majelis Agung lah. Apa harapannya? Halo An. Oke. Iya. Ya. Oke. Ya sudah, Julius, silakan Julius. Nanti mungkin bisa di kamu closing gitu. Silakan Julius. Oke, dari saya Gus. Yang pertama mungkin menanggapi tadi ya. Apa GKJW sok nompo? Iya. Dengan adanya tembang. Bahkan secara liturgis di dalam kegiatan peribadatan itu sudah cukup sering dilakukan untuk berbuka atau pembukaan itu diantar dengan tembang, dan itu bukan sesuatu hal yang asing sebenarnya. Bahkan kalau kita misalnya melihat atau menengok Paulus Tosari, itu kan Paulus Tosari itu punya serat rasa sejati ya. Itu dalam sebuah penelitian salah satu kakak tingkat saya itu dikatakan begini, bahkan dosen itu mengatakan kalau di dalam Alkitab itu Injil ada 4, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah Injil kanggo wong Jawa Timur, yo serat rasa sejati itu. Artinya berkaitan dengan tembang, ketika itu dipraktekkan dalam praktek kirab, itu agaknya tidak menjadi sesuatu hal yang bermasalah. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah mungkin ini perangkat desa ya perlu menyadari bahwa yang namanya aset desa itu tidak hanya sesuatu yang sifatnya fisik. Jadi tradisi, kultur, narasi itu juga sesuatu hal yang perlu diperhatikan. Nah ini yang seringkali tidak tertangkap Gus. Nek ngomong apa aset desa, ya mbok bengkok, mbok lemah, mbok apa gitu. Tetapi narasi kultural itu dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting. Sehingga tadi yang dikatakan Mbak An, desa mendanai enggak? Kan gitu. Nah kalau desa melihat kalau itu penting, ini menjadi aset kekuatan di mana desa Penggaron itu bisa kondusif, bisa utuh. Ya seharusnya ini juga menjadi perhatian. Ini ngomong rodo teknis, yo anggarkanlah itu untuk dana untuk kegiatan itu. Itu yang kedua. Jadi aset itu tidak hanya masalah fisik, tetapi tradisi itu juga aset. Terus kemudian
Yang ketiga adalah itu tadi, pemuda itu perlu dilibatkan karena ini berkaitan dengan sustainable dan juga resiliensi. Oh iya. Nah, entah itu Iya. dimasukkan di mana itu menjadi hal yang juga perlu menjadi penting. Dan yang keempat, ini saya nyontoh loh kepada perusahaan yang memang tinggal sehari-harinya di Jombang ya. Jadi berkaitan dengan narasi kecil ini memang perlu ini ya Gus ya. Cara wong nyebar mancing itu yo seneng dindi ngono ya. Sebenarnya Iya. di Mojoarno dan di Ngoro itu sangat potensial Gus untuk bisa terjadi seperti di Sukoharjo. Ada makamnya Abisai di Totruno setidaknya, bukan Jelesma ya, karena Jelesma kan pendito ya. Jadi Abisai di Totruno yang orang Jawa punya itu, terus kemudian di Ngoro, Pulen. Ini belum ada Gus yang seperti kirap-kirap gini. Gereja masih belum ini. Nah, Gus Aan kan biasanya berusukan di gereja, ning GKJW. Tolong didik-didik Gus. Ini narasi-narasi yang perlu dibangun gitu. Oke, itu Gus dari saya Gus. Iya, terima kasih ya. Sekaligus menutup, aku juga berharap kemudian video ini, diskusi ini menyebar ya kemana-mana gitu kan. Artinya kalau aku jadi Mas Natael, ketum di KJW, untuk urusan interfaith, yang nomor satu itu burung ono sok ngalah no Pepantan Sukoharjo Jemaat Nutrisari. Itu nomor siji, ya nomor siji. Harusnya dana bagi hasil itu lebih besar ke Sukoharjo karena apa? Karena kalaupun toh ada ya, biasanya kan kalau untuk desa yang bagus-bagus itu kan toleransinya bagus, itu benchmarknya pasti ada dan itu berimplikasi terkait dengan soal ribet dan lain sebagainya. Nah, untuk menutup ini kayaknya kita berharap banyak kepada banyak orang terkait dengan bagaimana agar supaya praktek baik itu menjadi lebih tersebar kemana-mana. Dan yang kedua, saya kira juga riset lanjutan menyangkut sosok dari Mbah Nolo ini, termasuk kiprahnya Mbah Nolo dan lain sebagainya, itu perlu dipertajam lagi. Mungkin Citra nanti bisa nulis ya, Cit, kalau kamu kepingin jadi akademisi yang punya spesialisasi, terus kamu nggak usah nulis macam-macam, Cit. Kau nulis fokus di sini, Cit. Jadi ya fokusmu di sini, kamu nggak usah yang macam-macam. Jadi doktoralmu, tesismu itu di situ, dan IKJW akan sangat bersyukur ya, karena ada orang yang memulai ini. Jadi siapapun nanti yang akan menulis tentang Mbah Nolo itu pasti nanti akan disitasi hasilmu itu. Kita harus menyudahi karena ini lebih dari 1 jam. Julius, terima kasih ya. Aan, Citra, terima kasih ya. Terima kasih Bros, terima kasih Mas Pendeta Julius, terima kasih Citra. Ya, teman-teman sekalian, aku ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Mas Ponco Muhammad Sangyang, temanku yang ada di Mojowarno. Kira-kira ada hubungannya dengan nama di Jalan Mojowarno. Aku bahkan baru tahu kalau misalkan di Mojowarno ada jalan itu. Artinya kalau di Sukoharjo kayaknya ada. Yang kedua, aku juga ingin mengucapkan kepada Dery Dapa, halo Gus, salam hormat dari Waimangura Sumbadak Barat Jaya. Aku salam juga dari teman-teman yang ada di Jombang, dan semoga temuan-temuan seperti ini bisa dilakukan atau bisa ditindaklanjuti di banyak tempat. Saya kira itu teman-teman, terima kasih sudah bergabung dengan kami Ngaji Islam Kristen, dan semoga ke depan kita masih tetap bisa mendiskusikan sesuatu yang bermanfaat, terutama berkaitan dengan common ground antara Islam dan Kristen. Terima kasih, kita bertemu lagi pada situasi yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.